Bab 28, Hukuman. Mas mau apa? Wah, teriakan Zahra menggema memenuhi kamar. Seketika Asmi menggendong Zahra, tangan kanan memegang pundak, tangan kiri memegang pahanya, mengangkatnya ke arah kasur king size kamarnya. Mas mau apa? Mau ngehukum kamu, Brooke? Tubuh Zahra dibantingkan rendah ke ranjang. Kini dua wajah saling berhadapan. Zahra terpaku memandangi indahnya wajah Asmi. Bodoh, kok ganteng banget ya Mas Asmi, aku kok baru tahu. Kalau mau cium boleh Zahra, ucap Asmi yang kini tepat di atas Zahra. Tangannya mengungkung tubuh kecil ramping itu. Mas GR, siapa yang mau cium? Ya sudah, berarti kamu maunya dicium. Tak ada suara lagi yang bisa keluar dari mulut cerewet Zahra. Kedua bibir ranum itu telah dibungkam oleh bibir tebal kecoklatan milik Asmi. Mata Zahra terpejam, tidak berani membalas tatapan Asmi yang berjarak beberapa mili saja dari wajahnya. Tangan Asmi sibuk memeluk tubuh mungil itu, berharap tubuh mungil itu memberi respon yang sama. Asmi hanya ingin tahu apakah gadisnya masih menolaknya. Tidak, tentu tidak ada perlawanan di sana. Hanya ada lenguhan kecil yang membuat Asmi makin penasaran. 2-3 kali tentu tidak cukup, makin dalam, makin lama menyesap, makin manis, sudah bukan lagi rasa lipen vanila, tapi rasanya rasa cinta dan gairah. Asmi melepaskan tautannya, melihat bagaimana wajah sayu gadisnya di sana, terlihat menginginkan lebih tapi malu-malu. Sudah, cukup ini dulu hukumannya siang ini. Nanti malam temani Mas Bobo di sini. Itu hukuman kamu. Zahra tak menjawab bahkan tak mengangguk. Ia masih sibuk menata nafasnya. Dadanya naik turun susah payah mencerna apa yang barusan terjadi. Mengapa pagutan tadi membuatnya menginginkan hal lebih? Ada apa dengan Zahra? Bukankah hatinya milik Zayan? Atau jangan-jangan ada Asmi di sana? Asmi meninggalkan Zahra dengan rambut yang masih acak-acakan. Asmi tak mau gegabah. Segera Asmi mengguyur tubuhnya dengan kepala dingin. Ia tidak mau Zahra melakukannya dengan terpaksa. Biarlah ini sebagai pengingat bahwa Zahra adalah miliknya. Zahra, kamu nggak mau makan? Asmi dengan telanjang dada dan rambut basah keluar dari kamar mandi. Zahra masih tertidur lemas di sana. Iya mas, dasar perawan, baru dicium aja udah lemes, gumam Asmi dalam hati sambil tersenyum. Zahra bangkit pelan-pelan, menguncir kuda rambutnya dengan asal memamerkan tengkuknya yang putih. Ya Allah, masak aku harus mandi lagi, gumam Asmi, menyadari sesuatu dari dirinya bangkit kembali. Lah kenapa mas, udah wangi kok. Zahra sambil mengendus-ngendus bau sabun di badan Asmi. Ya Allah, sampean memang menguji kesabaranku, gumam Asmi, badannya menjadi panas lagi. Udah nggak usah mandi mas, udah wangi. Zahra lapar. Mas juga lapar, nah kan, yok, suapin ya, males nasib punya istri galak amat. Biarin Iic. Zahra melemparkan kaos ke arah Asmi. Asmi segera meraihnya, memakai kaos dan sarungnya. Asmi segera menguasai dirinya. Takut ia harus mandi lagi. Bukan takut mandinya, takut ia tak bisa bertahan lebih lama lagi. Keduanya makan dengan lahap siang ini. Pertengkaran keduanya dan pergelutan singkat ternyata membuat nafsu makan mereka meningkat. Dek, gimana ya? Lusa mas berangkat ke Blitar. Ya udah mas, berapa lama? Seminggu, lama amat mas, makanya itu, mas nggak tega ninggal kamu, ikut mas aja yuk. Kan aku mulai kursus besok mas. Nggak mau kan kamu bisa ambil sesi online aja selama seminggu. Nggak seru dong mas, kan yang seru prakteknya mas. Ya wes, ini gimana, mas harus ke Blitar sendiri soalnya. Ada yang harus mas cek sendiri, mas siapin sopir sama pembantu aja gimana? Nggak
Zahra udah besar mas, apa mas belikan mobil aja, aku nggak bisa nyetir mobil mas. Haduh, makanya mas siapin mobil sama sopirnya sekalian. Nggak ah, mahal, sayang uangnya. Lah terus piye, aku bisa naik taksi online atau ojek online? Jangan ojek online dong, mas nggak bisa lihat kamu boncengan sama cowok. Ya udah, taksi online aja. Terus kamu tidurnya sama siapa? Aku ngajak Mira sama Aulia tidur sini aja. Gimana mas, mereka bisa seminggu, bisa mas kayaknya? Oke, kalau gitu mas tenang, kamu bawa kartu ATM mas ya. Asmi menyodorkan black card miliknya. Zahra terperangah. Mas, ya jangan ini toh. Aku nggak mau yang hitam. Lah kenapa? Aku nggak suka warna hitam. Zahra menjawab asal. Aslinya ia gemetar melihat kartu itu. Ya wes, ini kamu pilih sendiri. Asmi membukakan dompetnya, mengeluarkan beberapa kartu debit dan kredit dari sana. Ambil satu atau dua. Aku ambil satu aja mas. Zahra mengambil ATM berwarna biru. Ia memperkirakan ATM bank lokal itulah yang paling sedikit isinya. Oh alah, bocah dikasih yang banyak nggak mau. Itu isinya dikit loh, kamu nggak mau tukar? Nggak ah mas. Ya udah, kalau kurang bilang, nanti mas transfer. Makasih ya mas. Iya Ning Ayu. Jawab Asmi gemas sambil mengusap rambut gadisnya. Keesokan pagi Zahra sudah siap dengan tunik longgar warna putih, jeans longgar, dan jilbab pink muda. Begitu saja Zahra sudah cantik. Mas, ayo siap-siap, nggak mau. Katanya antar Zahra, salah sendiri mas nggak ditemenin bobok semalam. Ayolah mas, ucap Zahra sambil menarik tangan Asmi yang masih asyik tiduran di kasur. Nanti malam ya bobok sama mas, kan besok mas ke Blitar. Nggak ah. Ayo mas, Zahra tetap menarik-narik tangan Asmi. Bruk, badan Zahra ditarik Asmi ke kasur. Lepasin mas, aku udah ganti baju. Nggak, biarin. Salah sendiri pagi-pagi udah cantik. Tangan Asmi memeluk badan Zahra yang ada di atasnya. Mas bau asem belum mandi. Ya udah, mandiin. Nggak mau, pokoknya mas nggak mau mandi. Cium dulu. Nggak ah. Ya udah, nggak usah berangkat kursus, Kap. Kecupan kecil di pipi Asmi sontak membuat Asmi terdiam. Kok bentar amat, udah cium. Sekarang mandi ya, hahaha. Okelah asal. Asal apa, nanti cium lagi. Zahra melempar handuk pada Asmi. Asmi yang puas masuk ke kamar mandi dengan mengusap pipi. Sayang amat baru dicium terus dimandiin, gumamnya dalam hati. Keran air segera mengguyur badannya. Kini Zahra sudah duduk di kelasnya. Pembukaan kursus kali ini dibuka langsung oleh Mbak Mirna Marini, pemilik butik sekaligus desainer kebaya modern papan atas. Banyak artis yang sudah memakai jasa Mbak Mirna Marini. Zahra berharap ia bisa banyak menimba ilmu di sini. Seorang lelaki datang terlambat dan segera duduk di kursi kosong sebelah Zahra. Lelaki itu bertubuh tegap, memakai sweter marun dengan rambut belah tengah, dada bidang dan mata kecoklatan menandakan pria itu ada darah blasteran di sana. Wangi yang kuat menguar dari tubuh pria itu. Zahra yang sempat terganggu dengan wangi pria itu, mencoba tetap fokus melihat Mbak Mirna menjelaskan kelas yang akan mereka ikuti. Mulai dari materi, tugas kelompok, magang, dan proyek akhir berupa peragaan karya mandiri membuat Zahra amat antusias. Boleh pinjam bolpennya? Suara berat pria di sebelahnya membuat Zahra menoleh. Hah, aku? Zahra tergagap memastikan ia yang diajak bicara. Iya, gue nggak bawa bolpen, pinjem ya. Oh ya, ini. Zahra meminjamkan bolpen pink miliknya. Kok pink sih? Ujar pria itu. Ya kan memang aku punyanya pink semua, ujar Zahra. Mohon kelas tenang. Mbak Mirna menegur keduanya.
Zahra menjadi tidak enak karena ia hanya berniat meminjamkan bolpen saja tanpa mengganggu kelas. Kelas fokus kembali. Mbak Mirna membagi kelompok kecil berisi 4 orang. Kelompok 4 Mahen, Zahra, Nada, dan Inggit. Suara Mbak Mirna mengumumkan. Zahra segera mengedarkan pandangan. Kelompok 4 kumpul sini. Loh, kamu, pria yang meminjam ballpoint pink tadi ternyata satu kelompok dengan Zahra. Kenalin aku Inggit, Nada, Zahra, Mahendra, panggil aja Mahen. Mereka bergantian bersalaman, kecuali Zahra dan Mahen. Maaf, bukan muhrim, sahut Zahra. It's okay, sahut Mahen. Pengajar segera meminta mereka menyiapkan tugas untuk esok hari. Gimana nih? Buat besok aja, Inggit bertanya. Ya udah, mau nggak mau, sore ini kita selesaikan. Nada menjawab, dikerjain di mana ya? Inggit bertanya lagi. Kafe satu atap gimana? Mahen memberi ide. Oke, Zahra hanya mengikuti saja. Aku nggak bawa kendaraan. Tanya Zahra. Ya udah, kamu bareng motor aku aja, jawab Mahen santai.